Udah denger kan tentang ivermectin yang katanya bisa jadi obat ajaib buat ngatasin corona? Ayo kita beli. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Belum lama ini muncul berita heboh tentang obat COVID baru yang murah, mudah diproduksi, dan dikatakan ampuh mengatasi corona. Bahkan yang sakit berat dan udah hampir meninggal sekalipun bisa disembuhkan. Wah, penemuan luar biasa nih. Pasti kalian udah tahu nama obatnya adalah ivermectin. Ivermectin ini sebenarnya adalah obat anti parasit atau orang awam bilang obat cacing. Dan obat ini sebenarnya sudah ditemukan sejak lama. Di mana obat ini tidak hanya digunakan untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Hewan kan lebih gampang untuk cacingan ya, karena makanan mereka mentah semua. Memang sudah diketahui bahwa selain memiliki efek anti-parasit, ivermectin ini juga memiliki efek antivirus. Dan setelah diteliti beberapa kali pun memang terbukti bahwa ivermectin ini bisa menghambat replikasi virus corona. Wait, cuma menghambat nih ceritanya, bukan membunuh virusnya ya. Virus itu bukan makhluk hidup. Dia hanyalah partikel yang akan bereplikasi bila masuk ke sel inang yang hidup. Kalau dia bukan makhluk hidup, terus apanya yang dibunuh? Kan udah mati. Terus karena dia cuma numpang berkembang biak nih, makanya bikin selnya itu sakit. Abis selesai nyakitin satu sel dan replikasi, replikanya itu pindah deh nyakitin sel lain. Nah, ivermectin ini bisa menghambat replikasi virus ini supaya dia gak meluas nyakitin sel lain. Terus, sel yang udah sakit bisa disembuhkan gak? Gak bisa. Makanya sistem imun kita yang menghabisi sel yang sakit itu sampai ludes semua sel yang terinfeksi. Nggak usah khawatir selnya habis ya, karena sel kita bisa regenerasi kok. Makanya kalau virus itu dihambat terus-menerus replikasinya, ya lama-lama virusnya akan punah. Itulah mengapa ivermectin ini ampuh sebagai antivirus. Yuk kita beli sama-sama. Nggak perlu pakai resep kan? Eits, hati-hati loh. Walaupun obat ini kelihatan ajaib banget, tapi penelitiannya masih sedikit. Selain itu, tiap penelitian menyarankan dosis dan waktu pemberian yang berbeda. Artinya, kita tahu nih, ivermectin itu obat bagus, tapi kita belum tahu harus minum berapa banyak untuk bisa bekerja optimal, minum berapa kali sehari, berapa lama, adakah interaksi dengan obat lain atau penyakit lain, dan apa efek sampingnya. Jadi tetap konsultasikan dulu dengan dokter sebelum minum obat ini ya, karena biar bagaimanapun bagusnya atau ajaibnya suatu obat, suatu zat dibilang obat itu kalau dia tepat waktu, tepat dosis, dan tepat efek. Kalau dia meleset dari aturan tepat tadi, ya malah bisa jadi racun. Jangan sembarangan minum obat ini, apalagi yang untuk hewan, karena obat ini biasanya untuk hewan yang besar, yang berat badannya jauh lebih dari manusia. Salah-salah bisa overdosis dan memberikan efek samping yang buruk. Plus obat ini dikatakan bisa memberikan efek samping ke sistem saraf pusat seperti otak. Jadi dia bisa menimbulkan gejala seperti stroke. Sekarang gini pertimbangannya, misalnya pasien ini adalah lansia 70 tahun yang udah berkali-kali kena stroke. Sekarang dia kena COVID dengan gejala berat, gak bisa napas, hampir mati. Kalau dipertimbangkan, ivermectin ini bisa menyebabkan gejala stroke, ya paling sedikit lah. Toh dia udah sering kena stroke, lah ini mau stroke lagi atau mau mati aja, meninggal kena COVID. Ya mending dikasih ivermectin aja dong, syukur-syukur bisa sembuh, selamat nyawanya. Disinilah kita harus menimbang risk and benefit dari setiap obat. Dan yang bisa menimbang kondisi-kondisi seperti ini adalah dokter. Jadi hati-hatilah dan tetap konsultasikan dulu dengan dokter. Jangan-jangan nanti malah risknya lebih besar dari manfaatnya. Misalnya gini nih, amit-amit dulu nih, amit-amit kita kena COVID. Tapi kan kita masih muda, nggak ada gejala. Terus PCR-nya positif. Perlu nggak ivermectin?
Kalau merasa sistem imun kita kuat, kita bisa jaga pola hidup yang sehat, kita bisa prokes. Ivermectin ini sebenarnya tidak terlalu banyak diperlukan, karena sistem imun kita sebenarnya masih kuat untuk bunuh virusnya. Kecuali kalian mau menerima resiko dari ivermectin ini, ya bolehlah, silahkan aja. Dok, katanya ivermectin kan bisa dibuat sebagai profilaksis. Artinya, dia bisa mencegah orang kena corona. Bagus kan itu buat para nakes? Kalau masalah ini aku no comment ya, karena penelitiannya masih sangat sedikit dan katanya diperlukan dosis yang jauh lebih besar supaya kadarnya dalam darah itu tetap tinggi dan mencegah virusnya untuk bereplikasi di situ. Dan harus minum obat ini terus-menerus sampai pandeminya selesai, yang kita nggak tahu kapan selesainya. Berarti kan makin besar dosisnya, makin besar efek sampingnya juga kan? No comment lah. Tapi kalau dari aku sih, aku mau jaga sistem imun aja dengan menerapkan pola hidup sehat dan tetap protokol kesehatan. Dan walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap jangan andalkan obat, tapi andalkan Tuhan. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time, bye!